din agama. Ma'asyiral muslimin, jamaah pejuang salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur atas segala curahan rahmat dan nikmatnya, atas izin dan kehendak Allah dan karunia-Nya kita masih dimampukan berada di rumah Allah. Mudah-mudahan kita semua, anak turun kita diwariskan oleh Allah anak-anak mimpin yang saleh dan ridha-Nya. Salawat teriring salam senantiasa tersanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masirul muslimin rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan dalam rangka kita wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr, mari kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah yang istiqamah dan diwariskan anak-anak yang saleh. Khususan kita doakan ya Allah orang tua kita, ayah bunda kita, mungkin saat ini masih mendampingi kita, disehatkan Allah. Kalau selama yang dipanggil oleh Allah, kita doakan ya Allah diberikan kemuliaan atas kelapangan dosa kita. Khususan ya Allah saudara-saudara kita yang sekarang ditimpa musibah, diuji oleh Allah, dimudahkan kesabaran dan dimudahkan dan urusan yang untuk pertolongan Allah. Salli wa nabi faristin irhamna ya Allah. Sayyidul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Mari kita sama-sama menjaga hati kita di dalam menghadapi situasi atau kondisi yang saat ini. Lanjutkan hadis selanjutnya. Ini hadis dari Abi Dzar Ghifari. An Abi Ghifari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u sholatan rujul li muslim. Ini masih berhubungan dengan hadis yang kemarin, yaitu tentang An Abi Sa'id Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila shay'in yasturhu minan nas fa arada ahadun ay yahtasa baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitanu mutafaqun alaih wa fi riwayati fa inna ma'hu fadi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri yang berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seseorang daripada kamu sholat menghadap sesuatu yang menutupi dia dari manusia, yaitu menghadap sesuatu yang menutup dia dari manusia, lalu ada seseorang hendak melintas di hadapannya, maka hendaklah ia tolak. Jika ia enggan, hendaklah ia perangi dia, karena itu tidak lain melainkan syaitan. Hadis muttafaqun alaih. Tersebut dalam riwayat yang lain, karena sesungguhnya bersama dia adalah penyertanya. Maksudnya penyertanya adalah siapa? Syaitan. Jadi orang-orang yang lewat di hadapan orang yang sholat atau di tempat sujud kita dan menginjak tempat sujud kita, itu adalah tugas kita adalah apa? Perangilah, tolaklah. Jadi kalau ada orang sholat tiba-tiba kok ada orang itu lewat, kemudian tangannya ke depan, berarti dia sama dengan memerangi, menolak. Kenapa? Karena yang lewat itu adalah syaitan, tidak mengerti tentang hukum agama. Karena orang itu sedang bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pentingnya kita di dalam kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai segitu ya. Berarti pentingnya kita menata atau mempunyai manajemen kita di dalam kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik persiapan sampai sholat kita. Jadi kalimatnya itu adalah kalau disebutkan sholat itu bukannya dikadar penting, tapi sangat penting sekali. Masyiral muslimin rahimakumullah.
Kalau ada orang bercerita, saya sepeda dari sini sampai ke sana berpuluh kilo. Saya sanggup, saya datang pagi ketika ada acara. Namun banyak orang yang tidak sanggup ketika datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri orang yang dipilih oleh Allah adalah, lihat aja, orang yang senantiasa datang ketika dipanggil oleh Allah ke rumah Allah, bukan di rumahnya. Ini Pak, di akhir zaman itu aja. Walaupun orangnya hebat, gelarnya misalnya deret-deret, tapi kalau ketika dipanggil oleh Allah biasa-biasa saja itu. Sudah. Tapi dengan catatan, ayo kita tata manajemen hati kita. Tidak usah kita benci, yang kita garis bawahi adalah sifatnya. Kita boleh benci sifatnya, namun tidak boleh benci orangnya tetap. Kenapa kok gitu? Kita tetap hubungan hablum minan nas dan tetap konsisten kita tegak lurus kepada hablum minallah. Tugas kita adalah mengajak dan mendoakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahkan rahmat, hidayah, taufik dan inayah serta izahnya. Izah itu kekuatan yang bisa mengalahkan semuanya. Ketika kita berhadapan dengan hal-hal lain, namun hati kita tetap persisten perhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kegelapan dan kekurangan. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.